Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan para orang tua kami, para guru-guru, para tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang hadir di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada di waktu siang ini kita semua masih diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat yang kita nikmati sekarang ini dapat kita syukuri, dan mudah-mudahan selalu Allah tetapkan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat berbaikan salam selalu kita haturkan, selalu kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Nasaihul Ibad ada disebutkan qala Ahnaf ibn Qais hina su'ila ma yu'tal 'abdu aqlun 'aziziyyun qila fa illam yakun qala adabun salihun qila fa illam yakun qala sahibun muwaffiqun qila fa illam yakun qala qalbun murabitun qila fa illam yakun qala tulus samti qila fa illam yakun qala mautun hadirun. Ketika Ahnaf bin Qais ditanya tentang apakah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya yang paling baik. Jadi Ahnaf bin Qais ini ditanya tentang pemberian Allah terhadap hambanya yang paling baik. Maka beliau pun menjawab, yang pertama yaitu adalah akal gharizi, aqlun ghariziyun. Apa yang dimaksud dengan akal gharizi? Akal gharizi ini adalah akal tabi'i, atau akal yang bersifat pembawaan ataupun insting yang memberi petunjuk kepada kebenaran secara alami. Fungsi akal berdasarkan hadis Nabi adalah pertama yaitu untuk menunjukkan ke jalan yang benar atau hudan, dan juga menolak kebatilan. Yahdi sahibahu ila hudan au yarudduhu an rodan. Memberi petunjuk kepada pemiliknya ke jalan yang benar atau menolaknya dari keburukan. Nah,
Maka yang dimaksud dengan akal gharizi tersebut adalah seperti demikian. Itulah fungsi akal. Jadi akal itu dia akan memberikan petunjuk kepada kita semua untuk melakukan segala hal-hal yang positif dan akan memberikan kita semua tegahan agar kita semua tidak melakukan sesuatu yang berhubungan tentang keburukan ataupun sesuatu yang mengandung maksiat, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama kita, sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul aqli ba'dal iman at-tawaddudu ilan nas." Yang paling pokok dalam akal sesudah iman yaitu adalah mencintai sesama manusia. Mudah-mudahan kita semua yang memiliki akal ini, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling mulia dari atas segala penciptaannya, yang mana kita semua telah diberikan nafsu dan juga telah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hal tersebut kita semua bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, bahkan bisa lebih mulia daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi daripada itu semua, bisa saja kita yang diberikan kemuliaan tersebut bisa menjadi lebih hina daripada yang namanya binatang. Maka kata Ahnaf bin Qais lagi, ditanya apabila akal gharizi tidak ada, lalu ia menjawab lagi, tingkah laku yang baik. Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang paling baik yaitu adalah tingkah laku yang baik. Akal sudah kita dapatkan, lalu tidak dapat kita akal tersebut, tetapi kita diberikan lagi tingkah laku yang baik. Maka ini adalah salah satu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sadari. Kalau kita merasa kebaikan dapat kita lakukan ketika hidup di dunia ini, maka syukuri. Jangan sampai kita menodai kebaikan yang telah kita lakukan dengan sebab ingin mencoba sesuatu yang berhubungan tentang kemaksiatan. Karena kemaksiatan tersebut akan menutupi daripada tingkah laku yang baik yang kita lakukan. Lalu apabila perilaku yang baik tidak ada, bagaimana? Maka Ahnaf bin Qais pun menjawab, yaitu adalah pemberian yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dia diberikan lagi teman yang setia. Teman yang setia itu di dalam kategorinya adalah teman yang mau menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Bukan teman yang membiarkan ketika kita melakukan kesalahan, tetapi dia bahkan ibarat bahasa mengajak kita kepada maksiat. Walaupun dia selalu berada di sisi kita, selalu berada di dekat kita, tetapi tidak mau menegur atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, berarti dia bukan teman setia yang sebenarnya, tetapi itu adalah teman yang dekat dengan kita. Maka di dalam hidup ini, marilah kita sama-sama berusaha untuk mencari teman yang setia tersebut. Maka apabila kita dapatkan, mudah-mudahan teman yang setia secara zahir yaitu sesama makhluk, yang sesama manusia, adapun teman setia yang akan menyampaikan kita, menemani kita sampai akhirat, yaitu adalah amal ibadah. Apabila kita mau mencari sebanyak mungkin teman setia yang akan menemani kita nanti pada sampai ke akhirat, maka insya Allah kebahagiaan
akan kita peroleh secara sepenuhnya. Lalu apabila teman yang setia tidak ada, lalu Ahnaf bin Qais pun menjawab, yaitu adalah hati yang sabar. Teman yang setia kita tidak peroleh, tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita kesabaran, maka insya Allah apapun ujian yang Allah berikan, apapun yang Allah tujukan kepada kita semua di dalam hidup ini, insya Allah akan dapat kita jalani. Apa yang dimaksud dengan hati yang sabar? Yang dimaksud dengan sabar yaitu adalah Allah memberikan kemampuan kepada diri kita kepada sesuatu untuk menahan sesuatu yang tidak kita sukai. Apabila kita mampu menahan sesuatu yang tidak kita sukai, berarti kita dalam keadaan sabar yang dimaksud dengan sabar tersebut. Lalu apabila hati yang sabar tidak ada, maka Ahnaf bin Qais pun menjawab, diam. Maka apabila kita kesabaran tidak dapat lagi kita kendalikan, maka diam itu adalah kunci daripada keselamatan kita semua. Lalu apabila diam pun tidak ada di dalam diri kita, maka pemberian terhadap hambanya yang paling baik yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kematian untuk hamba tersebut. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kematian kepada hamba tersebut, mungkin dia di dalam hidupnya selalu melakukan kemaksiatan, tetapi Allah tidak ingin menambahkan siksanya, maka mungkin dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan umur yang muda. Kenapa? Jangan disangka umur yang panjang tanda Allah sayang kepada hamba tersebut, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan keadaannya. Artinya selalu melakukan kemaksiatan, tetapi umurnya panjang. Berarti di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menambahkan siksanya kepada hamba tersebut. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, tetapi dapat melakukan amal ibadah, dapat meningkatkan amal ibadahnya, berarti di situ Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan derajat yang tinggi terhadap hamba tersebut. Maka oleh sebab itu, makanya ada salah satu doa yang mengatakan dengan ungkapan, ya Allah, apabila saya di dalam hidup ini dimudahkan untuk melakukan ketaatan dan diberikan kesehatan, maka panjangkanlah umur hambamu ini. Tetapi apabila ketika hidup hambamu ini hanya akan menambah kemaksiatan kepadamu ataupun kepada sesama makhluk ciptaanmu, maka ya Allah silahkan cabut nyawa hambamu. Tandanya apa? Kalau kita mungkin sering melakukan kemaksiatan, tetapi Allah sayang, maka akan dicepatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kematian tersebut. Mudah-mudahan kita semua mendapat mengambil iktibar daripada perkataan Ahnaf bin Qais tersebut tentang pertanyaan apakah pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang paling baik ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun kekhilafannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.